Maka dalam kajian fikih, untuk bisa menjadi imam sholat itu syaratnya lumayan ketat. Hanya tulak cerung ni Pak Imam, Pak Imam kan tulak cerung ni. Pak Imam, Pak Azan, ni hanya tulak cerung. Salah satu instrumen aplikatif yang sangat penting yang diajarkan dalam Islam untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan umat adalah sholat 5 waktu secara berjamaah atau sholat berjamaah. Maka kita lihat Rasulullah itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sholat berjamaah, sehingga Rasulullah beberapa kali bertekad untuk apabila salat itu tiba waktunya, beliau ingin ada yang menggantikan beliau sebagai imam. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat, sebagian sahabat berangkat mencari kayu bakar, kemudian dibakar, kemudian pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah untuk dibakar rumahnya. Dan keinginan Rasulullah ini tentunya tidak sekedar candaan, tidak sekedar hal tidak penting. Jadi Rasulullah sangat bertekad untuk membakar rumah-rumah orang yang jarang ikut salat berjamaah. Ini menunjukkan tentang pentingnya salat berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma min salasatin, ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fiha as-salat illa istahwadha alaihim syaitan." Tidaklah 3 orang berada di suatu kampung masuk waktu salat, la tuqamu fiha as-salat, tidak didirikan salat, bukan tidak melakukan salat, tidak didirikan salat. Makna tidak didirikan salat, tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada imam, tidak ada jemaah. Illa istahwaza alaihim syaitan, maka kampung tersebut dipastikan telah berada di bawah kendali syaitan, telah dikuasai oleh syaitan. Maka dalam mazhab Hanafi, kalau suatu kampung tidak ada salat berjamaah, salat wajibnya, maka kampung tersebut bisa dibangun. Dalam mazhab Hanafi, salat berjamaah itu azan, itu syiar. Kalau tidak ada di suatu kampung, berarti menunjukkan kampung itu bukan kampungnya orang Islam. Maka kalau mau diperangi, silakan sih. Tapi kita yang orang ada mazhab jadi tak riwayat, jangan dimundur pada mata, lama itu. Tapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i sendiri, sebagian disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu', sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Nah, karena memang sholat berjamaah ini ketika disyariatkan, salah satu tujuannya untuk menjaga, untuk merawat persatuan umat, maka sholat berjamaah ini diatur oleh Rasulullah SAW dengan baik dan betul-betul memberikan inspirasi untuk menjaga persatuan umat. Bagaimana Rasulullah mengatur sholat berjamaah ini? Yang pertama, imamnya
Yang pertama dimulai dengan imamnya. Maka dalam kajian fikih, untuk bisa menjadi imam salat itu syaratnya lumayan ketat. Haji tolak cerung ni Pak Imam, Pak Imam kan tolak cerung. Pak Imam, Pak Azan, ni tolak cerung. Kalau dia teknologi ni, dia kira-kira kanan stop, kalau diundang, Imu, Madin, drone. Dia drone. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Ya, jadi imam itu syarat pertama mesti paling ahli dalam Al-Quran. Bukan paling ahli dalam membaca. Kalau membaca Al-Quran semua sahabat bagus bacaannya. Aqra'uhum, paling paham isi Al-Quran. Wa in kuntum fil qira'ati sawa, kalau semua datang Al-Quran itu sama status kita. Soal penduduk a'lamuhum bis sunnah, yang paling paham tentang apa hadis-hadis Rasulullah, bukan hafal, a'lam, bukan ahfal, tapi a'lam, yang paling paham tentang makna hadis-hadis Rasulullah. Menjawab hukum masih hafal. Dia bukan apa yang hukum dengan ini. A'lamuhum bis sunnah. Maka oleh para ulama kemudian makna aqra'uhum li kitabillah wa a'lamuhum bis sunnah dimanakan dengan fikih. Ulun alif diutamakan. Wa in kuntum fi sunnati sawa, apabila dalam hal fikih sama semua kata Rasulullah kepada para sahabat. Fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih duluan hijrah, yang lebih duluan hijrah, dulu dari Mekah ke Madinah. Wa in kuntum fil hijrati sawa, kalau kalian sama semua hijrahnya sekalian semua, fa akbarukum sinna, maka yang lebih tua. Sehingga diterjemahkan dalam kitab-kitab fikih, yang lebih tua di sini mesti imam itu yang sudah berkeluarga. Bahkan dalam majelis-majelis masyayikh ilmu fikih di Mesir, oleh masyayikh itu didetailkan orang yang berumur tua yang berutamakan ilmu pada orang yang berumur sama, yang lebih utamakan yang tua, yang pun lebih utamakan yang terakhir. Karena makin umur makin aman secara tapi kita sesuaikan dengan makna adil. Nah, nanti juga ada di sana pembahasan yang lebih, istrinya yang lebih drama juga. Itu lebih utamakan, karena itu berpengaruh. Jadi yang belum berkeluarga, yang lebih berkeluarga lebih utamakan. Nanti di makna wa akbaru sinna, di sana keluar juga makna ahlul bait. Nanti makna hijrah. Siapa tuan hijrah ke Madinah? Dia lebih paham kondisi Madinah. Maka dari makna yang lebih duluan hijrah itu keluar makna nanti yang orang tempatan. Orang tempatan itu lebih utamakan jadi imam daripada orang luar, daripada jamin. Jadi dia terus pada tempat loh, belantung dia obotimu. Yang bagusnya imam itu orang tempatan. Kenapa? Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man amal qauma
falyukhaffif. Barang siapa yang menjadi imam solat, hendaklah dia meringankan. Kenapa diringankan? Fa inna fi mudha'in was-saqim wal-kabir was-saghir wa dzal haja. Karena makmum itu ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang sibuk. Sibuk itu diperhatikan dalam agama. Yang pertama ada yang dhaif, lemah. Makna lemah itu kuat. Di antaranya termasuk makna lemah orang yang baru dikerja. Baru geringa ceramah. Awak kejap mesti ke. Awak dah terus mesti. Nah, geringa ceramah sama lagi kan. Jempol ke mesti hantam dia macam dia. Jangan bukan itu dah. Haji ilmu cukup banyak hidayah. Imam dengan kemakmum lagi ceramah dia. Tak ada kerja kan. Dia kerja drop. Orang si ban yang berjamaah. Pak pun kena dengan berjamaah. Pak itu banyak baca. Sehingga nyan pun banyak nyan terakhir dia. Kadang-kadang ilmu bunuh. Ibu bukan ibu yang no, ibu yang bermasalah. Fa inna fihi mudha'in, karena daun itu. Lain wal kabir daun itu. Was-saghir ada anak-anak. Ini dalam masjid kita ada anak-anak. Masjid yang tidak ada jamaah anak-anak itu bermasalah. Karena jamaah masjid Nabawi itu berasa sulam ada anak kecil. Kemudian ubatan haja, naurun kerak-kerak dimaklumkan dalam agama. Naurun memang sibuk berbagai macam aktivitas. Ketika bekerja, lalu memang target banyak lalu. Dengan itu berangkat memang namun dimaklumkan dalam agama. Nah, untuk memahami makna kondisi-kondisi ini, maka diutamakan imam itu ahlul bait. Menjadi imam tempatan, kita ada kepentingan. Nyo yang dah ada bunyo, nyo penting urun agak strong ya, kampung ini. Kalau tadi nyo penting nyo, kalau tadi batin sembahyang tubuhnya mesti cocok surat asal salah ya. Kampung itu kan. Kalau tadi sikat kondisi makmum. Yo mudah-mudahan. Amnya drop orang tapi dah bingung. Tiga kali sedangkan lupa banyak yang banyak lucu. Nah, dia kena yang kongsi macam tu. Yang menghormati, yang asam urat. Jadi, kalau dia cakap tidak lupa asam urat, maka kita ceramah S3 tidak. Lupa dia mungkin yang itu banyak. Jadi kalau dia ahlul bait lebih paham, maka imam yang ahlul bait lebih paham. Nah, jadi di antara pengaturan Rasulullah untuk menjadi imam. Demikian juga pun sih. Pada masa Rasulullah bukan kalau imam memang tidak bisa. Rasulullah menjadi imam. Yang pernah menggantikan sebagai imam cuma Abu Bakar. Itu pun di akhir hayat Rasulullah. Sedangkan lain tidak ada. Pernah sekali Abdullah bin Zubair jadi imam, Rasulullah sebagai makmum. Itu bukan karena perintah Rasulullah. Kebetulan perang sudah berlanjut. Maka waktu sudah masuk, berilah Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sudah ikut menantu Rasulullah benar. Jamaah sudah ditegakkan Abdullah bin Zubair sebagai imam. Maka Rasulullah sebagai makmum. Kalau tidak, memang tidak. Rasulullah jadi imam yang pernah menggantikan seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka posisi imam ini sangat-sangat serius. Demikian juga Muazzin. Muazzin dipilih oleh Rasulullah. Tidak sembarang orang. Jadi Muazzin Rasulullah itu Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Duduk kat tubuh dia. Orang buta duduk atas tubuh. Kenapa demikian? Karena di azan itu lebih diterapkan di segi suara. Suara apa?
bantu malu. Kita mau lagi orang dengan tu. Tiga. Nyetu ke. Nyetu mana ni banyak kita datang. Lalu suatu nyetu lepon boleh jalan. Karena suara itu pengaruh. Maka suami pilih muazzin tak boleh sembarangan. Kata suara, kalau azan itu ala Bilal bin Rabah, maka ketahuilah oleh kalian waktu sahur masuk. Kalau yang ala azan itu Abdullah bin Umi Maktum, ketahuilah oleh kalian subuh itu masuk. Nah, sudah ditentukan semua. Imam jelas, muazzin jelas. Kemudian yang bertindak sebagai imam, kadang jutimu. Ada tak pilih-pilih, buatnya yang paling cocok. Benar gitu. Yang buru-buru kan. Yang buru-buru. Imam yang cerdas lebih diunggulkan. Naimum cerdas. Naimum kurang maju. Kalau imam yang cerdas, dia ingin mencerdaskan makmum. Kalau imam yang kurang, tidak ada usaha mencerdaskan makmum. Yang penting debat imam selesai. Tapi kalau imam yang cerdas, dia berpikir mencerdaskan makmum. Bagaimana imam yang cerdas? Ketika dia baca ayat another third. Dia ingin mencerdaskan makmum. Dia sudah atur. Saya maghrib, surat ini saya baca. Isya, surat lain. Nanti subuh, lain lagi. Nah, itu imam cerdas. Dia bawa ayat yang berbeda. Jika oleh makmum beliau macam ayat. Tapi kalau imam yang kurang cerdas, ubina ayat yang kegagapan. Yang kegagapan yang membelah dua ikut. Nah, jadi, ya. Jadi yang lain, ayat itu. Sekarang juga, di sunnah yang banyak. Ya, ada rumah kaya yang pak yang ujung sama yang apa? Katanya itu imam cerdas. Harus variasi yang dia baca. Ini sering kita protes. Karena di Banda Aceh imam itu sudah sangat sedikit. Orang mesti malu kalau imam yang sembarangan. Ya. Kecuali maghrib, maghrib boleh. Ya maghrib, Allah tapi dia maghrib. Yang cahaya itu. Yang terbaik itu dan seterusnya. Ini imam cerdas. Kemudian imam yang cerdas, dia seperti Rasulullah. Begitu Rasulullah berdiri sebagai para posisi makmum, imam ya setelah nonton takbir. Dia kadang-kadang ada jadi imam menahan dada, dan cok yumik dapat tangan you. Allah paling nama itu so dia anak kecil dan Allah Akbar itu Rasulullah ada seperti itu. Rasulullah itu mengatur salat seperti mengatur barisan militer. Bagian gantung indra Rasulullah mengatur barisan salat. Jadi betul-betul serius, tidak main-main. Ya bagi Rasulullah tak betul. Istawu Rasulullah. Saf harus lurus semua. Wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Tidak boleh ada yang saf tidak lurus, tidak serentak. Akan menyebabkan hati-hati kalian saling berbeda, saling berpecah. Tidak dapat tujuan persatuannya. Benar kata Rasulullah. Tarassu, kuatkan, rapatkan. Hadul manaqib wal aqdam. Benar, yang benar. Bahu ke bahu, kaki ke kaki. Nyo yang benar di mangku ke nyo dulu kakak kita dulu. Geng kan? Dulu dong gue. Unci dekat kan. Nah, udah kata dia macam dia biasa sudah
Ibu tolong kuih ni, ibu tolong kuih ni, ibu tolong cai lebih dah nak. Dia orang jadi dia rasa dia. Jadi punya orang kuno mereka juga murah, mana? Seperti juga yang minta dengan. Jadi orang nak ikutnya ni. Hadul manaqib wal aqdam, rapatkan berkenang bahu. Maka untuk kenang bahu, baik rayu-rayukan dan bahagi, hai kenang bahu. Punya rayukan dan bahagi, apa sih yang kenang bahu? Maka dalam ukuran jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri seseorang yang sholat, itu para ulama mengatur. Memang ada beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dan kitab Fathul Mu'in atau Hasyiah yang tertulis yang shibrun. Shibrunnya lingkar. So satu pokoknya tabung. Dengan takaran turun dewasa, ini lo tahu dia standar. Dalam mazhab Hambali disesuaikan pada huruf. Pokoknya berkenangnya. Yung karaya-rayakan, yang anak-anak berlebihan. Mana tu kepehak raya dan raya kampung pun cerita pun. Jadi kita tak peng dengan semayang. Gara-gara orang kampung. Tapi jadi kita yakin punya kira-kira orang kampung kampung kenapa ada gerali di kampung. Orang semayang sebuah lagu mengabai pahlau pun, mengabai semua pun. Nah, Hazul manaqib. Bahkan kata Abdullah kata Jabir bin Abdullah, kepada dia Jabir, apabila Rasulullah salat memimpin kami salat, masaha manaqibana. Rasulullah bahkan kan sekedar musuh, kan sekedar hazul manaqib, hendakkan kalian saling rapat-rapat kena bahu ke bahu. Tapi kata Jabir radhiyallahu anhu, bahkan Rasulullah datang ke tempat kami. Ya, kalau anak dapat tu, rumah bahu, ya takhallalu sufuh, bahkan Rasulullah masuk ke saf-saf. Kalau yang nak beres, kami berapa? Nyamuk. Betul-betul seperti ini. Kita imam itu serius mainnya, betul-betul. Akan masuk ke saf-saf, berapa? Itu imam. Setelah dia merapatkan saf itu sudah beres, baru dia takbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Yang takbiratul ihram. Kalau takbiratul intiqal bagaimana? Just juga penting cerita sampai santai. Mesti dah kaji juga. Kembali. Kalau sudah ada dua dia tak fakir. Yang balik boleh